Pada pertemuan kali ini kita akan membuat program kita yang kedua. Ya. Jadi ini akan diperagakan dulu membuat sebuah program tentang penambahan ya. Jadi sementara lupakan mengenai perintah-perintahnya yang belum kita kenal, tetapi kita lihat dulu di sini ya secara praktis bagaimana membangun sebuah program. Ya, seperti pada pertemuan yang lalu kita memakai Microsoft Visual Basic 2010 Express. Kita klik ya. Nah, karena pada saat yang lalu ya, kita sudah membuat suatu program, ya, ini kita kecilkan dulu untuk errornya supaya terlihat lebih lengkap. Nah, ini adalah program-program yang pernah saya buat, ada beberapa yang saya hapus ya. Saya hapus karena saya masih ingin memakai nama tersebut khususnya untuk pertemuan-pertemuan kita membuat program-program praktis ini. Nah, perkenalan ya maksud saya. Kita klik sini new project. Nah, kita lihat ini muncullah diagram seperti ini. Seperti pada saat yang lalu saya katakan bahwa kita tidak membahas ini ya. Kita ingin membuat program kedua ya, program untuk membuat sebuah program tentang perhitungan pertambahan ya. Ini saya ganti menjadi Visual Basic 2 ya. Saya yakinkan bahwa nama ini pada saat yang lalu saya sudah pakai, sudah saya hapus ya. Kenapa? Karena kalau saya belum saya hapus ya, mereka akan selalu membandingkan. Ya, saya kira itu bisa dilakukan, tetapi dalam hal ini saya tidak ingin memunculkan problem itu dulu daripada membingungkan ya Anda yang mungkin baru pertama ingin mendalami Visual Basic. Nah, saya tambah pakai Visual Basic 2, kemudian saya klik OK. Ya, muncullah ya, biasa umumnya form ya. Jadi form ini kita lihat begitu form muncul di sini, ada terus form di sini. Ya, nama ini bisa kita ganti. Ya, kita mulai mendalami mengenai apa yang disebut dengan properties di sini. Misalnya, ya, form ini saya ingin saya ganti namanya ya. Mudah-mudahan saya tidak salah ini ya. Ya. Baik, tadi ini teks ini form ini saya ganti, namanya menjadi katakan adalah perhitungan penambahan. Mudah-mudahan saya benar ya. Kita lihat perhitungan penambahan. Jadi form ini sudah kita ubah ya, yang form 1 itu menjadi seperti ini. Nah, sekarang kita akan membuat suatu form yang isinya adalah mengenai angka-angka ya, dua buah angka yang akan ditambahkan, kemudian ada hasilnya. Yang kita butuhkan adalah dari toolbox ini adalah yang disebut dengan text box. Nah, ini text box ya. Oke, klik. Saya masukkan di sini text box-nya. Ya. Saya sengaja membuat ini agak besar supaya agak jelas. Nah, tapi lihat ya, ini text box pertama sudah kita buat. Ya. Terlihat di situ saja. Saya boleh lari kemari text box 1. Ya. Text box ini kecil ya. Ya, yang saya inginkan dia lebih lebar ya. Cara membesarkannya adalah bisa ini kita lihat ya di properties ini ada font. Ya. Itu kita tekan font ada kotak kecil ya. Kita klik di kotak kecil ini. Nah, kita bisa milih. Ya, Anda perhatikan ya, ini sekarang adalah 8 ya. 8. Saya inginkan dia menjadi lebih besar menjadi 12 ya. Setelah saya klik OK, kita akan lihat ini menjadi besar lebar. Nah, dia lebih besar ya. Jadi lebih lebar ya, tapi ini terlalu panjang ya. Tapi lebarnya atas bawah ini sudah besar. Karena saya membutuhkan untuk penambahan, saya membutuhkan 3 buah text box. Yang pertama untuk angka pertama, yang kedua untuk angka kedua, yang ketiga adalah untuk hasil penjumlahannya.
Ya, saya ambil lagi text box dari toolbox ini text box. Ya, saya tanamkan di sini. Nah, ya, kira-kira sama lebarnya dengan ini. Cuman masalahnya dia adalah fontnya apakah sudah 12 atau belum. Ternyata sudah 12 ya. Oke, jadi lebarnya sama. Kita pakai text box yang ketiga. Ya, klik toolbox, kita ambil text box yang ketiga, kita masukkan di sini, ya, kemudian kita pasang di sini sebagai hasilnya nanti. Ya. Jadi kita lihat ini sudah lurus ya. Oke. Nah, karena ini adalah suatu penambahan, bilangan pertama ditambah bilangan kedua sama dengan bilangan ketiga, maka saya butuhkan sebuah label di sini. Ya. Label saya tambahkan untuk memberikan tanda, ini label ini ya, labelnya ya. Label untuk memberikan tanda bahwa ini adalah suatu, dalam form ini terlihat bahwa ini suatu penambahan. Ya, labelnya itu kita lihat ini tulisan label 1, saya ganti teksnya di sini ya. Ini label 1, ya, Anda lihat sebelah kanan. Ya, kemudian saya ganti teksnya ya. Ini ada teks, klik, saya ganti dia menjadi kode karakter tambah ya. Nah, kita lihat di sini ya, karakter tambah ya. Nah, sedangkan yang kedua di sini saya akan memberikan karakter sama dengan ya, supaya terlihat bahwa itu adalah untuk perhitungan kita. Ambil lagi toolbox, kita pakai label lagi ya. Kemudian kita tanamkan di sini ya. Kemudian label 2 ini saya naikkan dikit supaya bisa di tengah-tengah ya. Saya pakai panah ke atas. Kemudian saya ganti teksnya ini ya. Kita lihat di bawah ini ya. Saya lihat ganti teksnya ya. Saya ganti dia menjadi sama dengan. Nah, kemudian saya klik. Nah, jadilah form kita menunjukkan bahwa bilangan pertama atau bilangan kedua sama dengan bilangan ketiga. Nah, untuk suatu proses kita butuhkan suatu toolbox ya, suatu bentuk yang disebut dengan button. Button ini adalah untuk menekan start. Nah, jadi itu bisa kita pakai, kita letakkan di sini. Ini buttonnya. Nah, kemudian nama button ini kita ganti namanya, terserah kita mau ganti apa ya. Mungkin kita gantikan hasil ya, hasil misalnya. Ya, kalau diklik ya kita menjadi dari hasil ini kalau diklik akan menjadikan program kita berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Tetapi ini belum bisa dioperasikan karena di dalam proses hasil ini harus kita buat programnya. Coba kita klik di hasilnya. Ya. Keluarlah sebuah Windows Code. Ini sudah standar yang dibuat oleh Visual Basic, tinggal kita memasukkan program di sini. Ya. Programnya sudah saya siapkan. Ya. Ini saya tulis di MS Word, kemudian saya copy, ya, saya kembali ke Visual Basic, ya. Saya masukkan di sini, saya paste di sini ya, saya tanamkan di sini, paste. Nah ini ya, saya sedikit jelaskan. Dim ini adalah deklarasi dari bilangan-bilangannya. Num1 itu ada bilangan pertama. Ya. Bilangan pertama itu bisa diketikkan di dalam text box 1 yang sudah kita tanamkan di form kosong tadi ya. Numerik 2, num2 itu adalah yang bisa kita tanamkan dalam text box 2. Kita ketikkan ya. Nah, kemudian ini adalah suatu ekspresi ya, atau suatu cara bahwa hasil itu adalah penambahan dari num1 dan num2. Mana num1 ini akan kita ketikkan, num2 ini akan kita ketikkan, hasilnya ini akan dimasukkan di dalam text box 3. Ya, ditulis ya. Hasil ini adalah penambahan dari num 1 dan 2. Kita tanamkan hasil itu di sini. Ini harus ada ya. Ya, ini harus ada.
kemudian hasilnya kita tanamkan di text box 3. Ya, seperti itu. Ya. Mudah-mudahan ini berhasil, ya. Karena kalau ini ada errornya akan ada tandanya. Ya. Saya tidak inginkan error itu muncul, ya, karena nanti error itu akan kita diskusikan pada suatu tertentu, ya. Baik, jadi ini adalah saya kecilkan lagi ya, jangan terlalu ya ini mungkin terlalu besar. Kecil sedikit. Nah, seperti akan seperti ini. Kemudian sekarang kita aktifkan. Ya, di sini tulis debugging, start debugging. Nah, mudah-mudahan dia tidak ada error. Jadi sekali lagi ya, kita melihat ini di Windows Code-nya. Ini sudah saya ganti semua. Ini adalah suatu deklarasi, ya, atau pernyataan bahwa pada textbox 1 ini adalah yang kita bisa ketikkan adalah numerik 1 ini. Nah, numerik 1 ini ada di textbox 1. Sedangkan yang nomor 2 ada di textbox 2. Jadi ini artinya yang ketikkan bilangan pertama, yang nomor 2 ini yang kita ketikkan bilangan kedua. Kemudian ada proses, ini ada suatu ekspresi ya. Prosesnya di mana hasil ini adalah penjumlahan dari numerik 1 dan numerik 2, num 1 dan num 2. Ya, saya bukan mengatakan. Nah, kemudian setelah ini dihitung, ya, proses selanjutnya adalah memasukkan hasil hitungan ini ke dalam text box 3 hasilnya, sehingga pada waktu kita klik ya di sini ya, button 1 yang kita sudah ganti namanya menjadi hasil, begitu kita klik langsung menunjukkan hasil penjumlahan dari bilangan pertama dan bilangan kedua. Ya. Baik, sekarang kita coba kita jalankan ya, ini debugging ya. Jadi debugging. Ini saya kecilkan sedikit. Nah, ini sudah artinya maaf ya, sebentar ini debug ya. Nah, ini artinya ini adalah hasil dari itu kita ya. Jadi hasil dari desain kita. Ini bisa kita berbesar ya, keluar hanya desain ini sendiri sehingga kita lihat bahwa ini ada suatu tempat yang luas ya, yang luas di mana kita bisa mungkin membuat aplikasi yang lebih lengkap. Misalnya membuat penambahan atau menghitung atau memberikan gambar itu cukup luas ya. Nah, ini karena kita membuat kecil ya, maka yang formnya kecil isinya ya hanya sekian ini. Ya, pada waktu kita besarkan terlihat sekali bahwa kita hanya memanfaatkan sudut ini ya, tapi tidak masalah. Ini tadi kita coba. Baik, pada nomor pertama, pada angka pertama kita berikan misalnya angka 15 ya, ditambah 22 gitu ya. Kemudian kita klik hasil ini. Apakah betul hasilnya masuk di dalam text box 3 ini? Ya, kita lihat hasilnya adalah 37. Ya, ini adalah program penambahan ya, perhitungan penambahan sederhana yang yang kita diskusikan atau kita pelajari saat ini. Ya. Baik, jadi kita lihat bahwa yang disebut dengan numerik Windows ini sangat penting ya. Jadi artinya tadi memang saya merancang seperti ini ya. Nanti kita akan lihat mengapa kok seperti num 1 ya. Terserah Anda memberi nama apa ya. Tapi yang penting adalah bahwa kita tahu bahwa ini ada, kita deklarasikan dulu bahwa dia adalah sebuah bilangan. Ya, num 1, num 2, nah hasil itu adalah bilangan. Ya. Jadi itu adalah program kita yang kedua ya. Jadi nanti akan kita diskusikan lagi mengenai mengapa ya ada ada deklarasi dan sebagainya ya. Saya kira itu.